Kamu nggak usah ngomong, kamu ikut aja ya. Oke, dia mau ikut nih. Ya, iya pemirsa, jadi memang, kalau misalnya hamanya tidak mati-mati, ya karena memang efek, dari sebagian besar pestisida nabati ini hanya menghambat ya, jarang yang langsung bisa membunuh kecuali kita, ada formulasi-formulasi tambahan lain. Nah, video ini diperuntukkan bagi pemirsa yang pengen lebih irit dan ekonomis dalam proses pengendalian, hama dan penyakit pada pertanamannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Jo di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian tentunya. Sore hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk praktek membuat pestisida nabati ya, PESNAP. Pertanyaannya, kenapa kita harus membuat PESNAP ya? Nah, ini jadi karena ini sudah masuk musim penghujan dan biasanya pertanaman kita ini kondisinya akan semakin lembab. Kemudian kalau misalnya tidak antisipasi, banyak hal yang di luar dugaan kita kadang-kadang datang dan terjadi, serta menyerang tanaman kita, entah itu hama, kemudian penyakit. Nah, kira-kira itu salah satu alasan mengapa kita perlu menyiapkan amunisi berupa pestisida ini ya pemirsa ya. Entah itu pestisidanya nabati atau pestisida kimia ya. Ya, bagi pemirsa yang memiliki anggaran cukup dan berlebih ya untuk membeli pestisida kimia, tidak perlu repot-repot sebenarnya, tidak perlu repot-repot menonton video ini untuk membuat pestisida nabati yang akan kita kita proses ya. Tinggal beli, jadi sudah selesai urusannya. Nah, video ini diperuntukkan bagi pemirsa yang pengen lebih irit dan ekonomis dalam proses pengendalian hama dan penyakit pada pertanamannya ya. Jadi buat pemirsa yang tidak ingin mengeluarkan anggaran khusus dan anggaran lebih banyak untuk pestisida, boleh nih membuat pestisida sendiri. Oke, nah kali ini karena pertanaman kita juga tidak terlalu banyak ya, buat pemirsa-pemirsa yang mungkin skala tanamannya itu skala rumah tangga atau skala hobi gitu ya, yang luasannya tidak terlalu luas dan memang pertanamannya tidak untuk komersil, tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kebutuhan sarana produksi baik itu pupuk, kemudian pestisida, bisa kita suplai sendiri, bisa kita buat sendiri. Gitu ya pemirsa ya. Baik pemirsa, kali ini kita akan membuat pestisida nabati dengan dua bahan saja. Iya pemirsa, kenapa kita menggunakan dua bahan ini? Jadi dua bahan ini memang fungsinya beda-beda. Yang satu nanti akan kita harapkan bisa berfungsi sebagai pencegahan penyakitnya. Kemudian yang satunya lagi, bahan yang satunya lagi, kita berharap nanti untuk pencegahan hamanya. Pertanyaannya adalah bahan apa yang akan kita gunakan? Ya, bahan yang kita gunakan kali ini adalah satu, itu bahannya dari Laos atau lengkuas pemirsa. Bahasa saya Laos. Ya, ada yang bilang lengkuas ya. Kemudian bahan yang kedua yang akan kita gunakan adalah serai wangi pemirsa ya. Nah, kita berharap nanti dari dua bahan ini, dari kombinasi dua bahan ini akan bisa menjadi pestisida nabati yang bisa digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuatnya. Cara membuatnya pemirsa sangat mudah dan sangat sederhana sekali. Jadi pembuatan pestisida organik berbahan baku serai dan lengkuas ini, untuk pertama kali kita akan membuat larutan atau akan mengekstrak serai wanginya terlebih dahulu. Ya, untuk melakukan ekstraksi terhadap serai wanginya, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Nah, kita siapkan terlebih dahulu ya batang serainya wanginya yang masih segar tentunya, yang sudah dibersihkan dari daun, kemudian ditimbang sebanyak lebih kurang 100 gram. Nah, ini lebih sih sebenarnya 100 gram, enggak apa-apa. Nah, langkah berikutnya batang serai wangi yang segar ini, yang sudah bersih ini, kemudian kita tumbuk pemirsa. Ya, kita tumbuk halus, kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah mengeluarkan minyak atsiri yang ada di dalam serainya pemirsa.
Kemudian langkah berikutnya kita siapkan panci yang sudah diisi air bersih sebanyak lebih kurang ini saya gunakan 1,5 liter ya, karena nanti akan dilakukan perebusan. Jadi kemungkinan besar larutan airnya akan berkurang dari 1,5 liter ini. Yang tersisa nanti kita lihat nanti berapa yang tersisa. Langkah berikutnya, bahan-bahan yang sudah kita siapkan seperti ini kita rebus ya. Serai ini kita rebus hingga mendidih ya, lebih kurang 30-40 menit kayaknya sudah mendidih. Dan dalam proses perebusan dilakukan pengadukan ya. Jangan lupa diaduk-aduk serai wanginya sampai serai wangi mengeluarkan minyak atsirinya. Nah, ini ketika sudah mulai sudah mulai mendidih nih, aroma serai wanginya ini menyebar ke ruangan-ruangan dapur, bahkan ini aroma luar biasa, seperti aroma terapi begitu ya. Nah, setelah nanti ini selesai atau setelah ini mendidih, kemudian kita dinginkan pemirsa. Nah, setelah didinginkan kita lakukan pemindahan larutan serai wanginya ya. Jadi kita belum menyaringnya, kita pindahkan aja terlebih dahulu larutan serai wangi yang kita hasilkan dari perebusan ini pemirsa. Nah, kemudian kalau misalnya serai wangi ini ingin digunakan sebagai pestisida secara tunggal, bisa dilakukan inkubasi air rebusan batang ini selama 24 jam pemirsa, kemudian bisa digunakan. Nah, karena kita akan menggunakan tambahan bahan laos ya, lengkuas, nanti kita akan tunggu dulu proses lengkuasnya, baru nanti kita akan campurkan pemirsa. Baik pemirsa, jadi untuk lengkuasnya atau laosnya, bagi pemirsa yang punya blender silahkan di blender ya pemirsa ya. Yang mau menggunakan parutan seperti saya ini juga bisa. Pada prinsipnya adalah kegiatan menghancurkan, memarutnya kemudian memblendernya, ini adalah dalam rangka atau upaya kita untuk mengeluarkan senyawa-senyawa yang terkandung di dalam laosnya sendiri pemirsa ya, yang berupa minyak atsiri yang dikandungnya. Oke, baik pemirsa, jadi ini laos yang sudah kita haluskan. Nanti laos ini pemirsa saya akan langsung masukkan ke sini aja ya. Langsung saya masukkan ke larutan serai wanginya. Karena apa? Ini serai wanginya saya buat sudah 1,5 liter supaya tidak terlalu encer ya. Jadi nanti kita langsung saja masukkan sini, tidak perlu mencairkan lagi ininya, membuat ekstrak baru dengan tambahan air terhadap laosnya, tetapi kita langsung cemplungin aja di ini, di di serai wanginya. Oke, nah ini sudah kedua bahannya sudah kita campurkan. Besok kita saring lagi pemirsa ya, karena ini kita biarkan dulu selama 1 hari 1 malam untuk mengendap ya. Dibiarkan selama 1 hari dengan harapan kedua bahan ini bisa tercampur secara homogen ya. Di samping itu juga memberikan kesempatan untuk kedua bahan ini mengeluarkan senyawa-senyawa yang berupa minyak atsiri yang terkandung di dalam bahan ini sendiri pemirsa. Nah, jadi itu ya salah satu tujuan kenapa kita membiarkan selama 24 jam. Baik pemirsa, jadi proses membuat ekstrak kedua bahan ini cukup sederhana sekali ya. Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan di video ini adalah supaya tidak terjadi salah paham bahwa penggunaan pestisida nabati atau PESNAP ini pemirsa sebagian besar memiliki efek menghambat perkembangan hamanya pemirsa ya. Jadi jangan heran kalau misalnya setelah menggunakan PESNAP kok hamanya nggak mati-mati gitu kan. Kamu nggak usah ngomong, kamu ikut aja ya. Oke, dia mau ikut nih. Ya, iya pemirsa. Jadi memang kalau misalnya hamanya tidak mati-mati ya karena memang efek dari sebagian besar pestisida nabati ini hanya menghambat ya. Jarang yang langsung bisa membunuh kecuali kita ada formulasi-formulasi tambahan lain. Jika ada informasi yang bilang dengan bahan ini
hama langsung KO, hama langsung dead dan segala macam, ini perlu dibuktikan terlebih dahulu. Gitu ya pemirsa ya. Baik pemirsa, mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap merekah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.